Pada kesempatan kali ini, ngaji online yang ke-40, kita membawakan tema yang sangat menyejukkan, yaitu membersamai keluarga meraih surga, yang nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Setio Adi Purwanto, SPD MPDI. Beliau adalah Direktur Seni Budaya dan Kreativitas Salam Institut, trainer nasional juga, dan tentunya Ketua STPI kita. Nah, rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan sebagaimana biasa, nanti pembukaan, kemudian tadarus, surat Al-Humazah, kemudian kajian inti sampai dengan sekitar pukul 6:45, dilanjut 10 menit untuk diskusi, kemudian pukul 7 nanti kita akhiri. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah, marilah kita bersama-sama buka ngaji online yang ke-40 ini dengan membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan tadarus surat Al-Humazah. Kita awali dengan ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Shadaqallahul azim. Saya akan bacakan terjemahannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan surat Al-Humazah beserta terjemahnya, mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan acara inti, yaitu kajian dengan tema membersamai keluarga meraih surga. Ini sangat menarik sekali karena sejatinya surga adalah tempat yang kita idolakan kelak di akhirat. Apalagi kita bisa bersama keluarga di sana, tentu itu adalah sebuah kebahagiaan puncak yang luar biasa. Namun tentu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa meraih itu semua.
dan semuanya akan dijelaskan oleh yang terhormat Bapak Setio Adi Purwanto, SPD MPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Bapak sekalian dan sahabat semua, jamaah rutin ngaji online yang sudah masuk episode ke-40. Subhanallah, di masa pandemi ini meskipun kita tidak banyak bisa bertatap muka secara langsung, Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa. Justru kita bisa istiqomah untuk tetap bersama ngaji online meskipun hanya sepekan sekali. Ya. Ini sebuah karunia yang luar biasa yang patut kita syukuri. Karena banyak di antara kita yang tidak berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang semacam ini. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semuanya, alhamdulillah pagi ini saya sebagaimana flyer yang sudah banyak di-share Pak Syafi'i, ya, sebagai saya bisa katakan ini desainer acara kita ini yang sejak awal membersamai kita di dalam ngaji online ini beliau ya, luar biasa. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Kali ini temanya adalah sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang menjadi impian kita bersama sebagai makhluk hamba Allah yang sejatinya beberapa ustadz katakan kita ini manusia adalah makhluk surga sebenarnya. Karena ayah ibunda kita, Nabi Adam dan Siti Hawa memang diciptakan pertama kali untuk menghuni surga. Ya, karena sebuah skenario yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian keduanya diturunkan ke muka bumi. Dan jika kita tetap berjalan atas fitrah ciptaan Allah, maka kita akan kembali kepada surga yang sejak awal memang disiapkan buat kita, insya Allah. Dan alangkah indahnya sekiranya perjalanan kita ke surga adalah perjalanan yang kita bisa nikmati bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Di dunia saja yang namanya keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Makna keluarga baik bagi orang-orang mukmin maupun orang-orang yang tidak mempercayai Allah sekalipun, keluarga memiliki makna yang luar biasa. Nah, tentu saja kita hari ini, pagi ini mengkaji bagaimana surga itu memberi makna yang lebih pada kehidupan kita, tidak hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai bagian sebuah keluarga, lingkungan orang-orang yang kita cintai. Saya akan mulai share screen. Mohon diizinkan Pak Syafi'i ya. Siap, monggo Pak. Oke. Nah, ini adalah tema kita pagi hari ini, membersamai keluarga meraih surga. Sekali lagi saya katakan ini adalah impian terindah bagi setiap orang. Ya, dan impian itu memang harus selalu tinggi, harus selalu mulia. Kalau ada orang yang mengatakan orang kok masih takut neraka dan inginkan surga itu memiliki derajat yang rendah, itu salah ya. Karena kita memang diperintahkan untuk takut kepada neraka dan mengimpi-impikan untuk berkumpul di surga. Dan bagaimana kita bisa bersama orang-orang kita cintai, keluarga kita untuk meraih surga. Hari ini kita akan coba kaji beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memberikan, mudah-mudahan akan memberikan motivasi dan penjagaan kepada kita, bagaimana kita bisa merawat keluarga kita sehingga sama-sama bisa berjalan meraih
surganya. Jamaah sekalian, jika ada hal yang paling banyak diperjuangkan oleh manusia selama di dunia, maka itu adalah keluarga. Kita bisa tengok ya, di banyak, kalau kita cermati di film-film, kisah-kisah yang ditulis oleh para pujangga, para penulis, ya, itu banyak sekali yang mengangkat tema-tema indahnya kebersamaan di dalam keluarga. Pesan-pesan film-film aksi di Hollywood pun bahkan banyak dibumbui dengan indahnya ikatan yang kokoh seperti keluarga. Ya, para pahlawan yang berjuang itu memperjuangkan sesuatu, arahnya adalah keluarga. Bukan semata keluarga dalam pengertian yang sempit tentu saja ya. Nah, kita bisa tengok setiap tahun misalnya, terutama di negara kita yang unik, ya, fenomena mudik lebaran. Betapapun beratnya, sulitnya seseorang berada di tempat yang jauh dari kampung halamannya, tetapi panggilan kerinduan kepada keluarga besar berkumpul, melampiaskan kebahagiaan bersama-sama, saling bercerita tentang berbagai hal yang dialami selama setahun, itu memberi spirit dan motivasi setiap orang untuk mudik. Dan mereka akan berjuang mempertaruhkan banyak hal, sehingga mereka akan hadir bersama-sama di kampung halamannya, sowan kepada ayah bundanya, ya, berkumpul dengan sahabat-sahabat di kampung halaman, terutama keluarganya. Dan perjuangan ini pasti dialami oleh kita semua ya. Saya dan Bu Umi ingat sejak awal berkeluarga itu kalau mudik ke kampung ya perjalanan yang cukup panjang dari Jogja ke Banyuwangi, tetapi itu selalu meninggalkan kenangan-kenangan, kisah-kisah indah kalau diungkap kembali. Meskipun pada saat kita melakukannya cukup berat. Bukan saja berat dari sisi persiapan finansial, tetapi berat juga terutama pada aspek bagaimana kita menempuh perjalanan, perjuangan untuk sampai ke kampung halaman. Tetapi itu layak kita perjuangkan, karena kebahagiaan kita saat berkumpul, maka rasa lelah dan semua yang berat itu menjadi hilang seketika. Coba kita bayangkan, sekiranya kumpulnya kita itu bukan semata-mata bersama keluarga di kampung halaman, kampung tempat kelahiran kita, tetapi kampung asal penciptaan kita, kampung yang abadi, kampung surga. Betapa indahnya kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, dari kalangan ayah ibu kita, bahkan kakek nenek kita, ke atas lebih jauh lagi, dan kemudian ke keluarga inti kita, istri, suami, dan anak-anak, cucu kita, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Kumpul-kumpul itu menjadi acara yang sangat diminati banyak orang. Begitu juga kalau kita sekolah itu, reuni itu juga menjadi salah satu daya tarik yang sangat kuat kita untuk bisa hadir, karena berkumpul itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka mari kita sama-sama bermimpi dan berupaya untuk mewujudkan impian kita itu dengan bersungguh-sungguh, supaya kita bisa berkumpul di kampung surga, kampung keabadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, reuni, pulang kampung waktu mudik itu saja sudah indah. Apalagi kalau kita kumpulnya, reuninya itu dengan keluarga besar, bukan di kampung halaman tempat kelahiran kita di dunia, tetapi kumpulnya adalah di kampung akhirat yang bernama surga yang penuh dengan keindahan itu. Keluarga adalah tempat pulang. Jadi kalau ada orang yang ingin pulang itu salah satu yang dirindukan kan pasti bukan semata-mata rumahnya ya. Tetapi karena ada orang-orang yang menunggunya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Nah, itulah yang membuat kita rindu dengan rumah kita. Keluarga adalah tempat pulang, tempat kita meraih banyak kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Keluarga adalah kepingan surga yang ditempatkan di dunia. Betapa tidak, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menyebut keluarga ini sebagai kepingan surga yang ditempatkan di dunia, karena ya seperti Rasul katakan kepada kita, baiti jannati. Tentu Rasul tidak semata-mata menyebut baiti itu adalah rumahku dalam pengertian rumah fisik, tetapi kehadiran beliau di rumah, di mana di sana ada keluarga, itu adalah surga di dunia. Kenikmatan kita, kebahagiaan kita bersama keluarga di dunia, ini insya Allah akan memberikan dampak yang cukup besar
supaya kita bisa bersama-sama meraih surga yang sesungguhnya di akhirat. Dan sebaliknya, hancurnya rumah tangga, rusaknya hubungan, ya kalau kita di dunia saja sudah berantem terus, ini pasti sulit kita untuk mewujudkan surga yang lebih indah lagi di kampung akhirat, kampung keabadian. Maka Rasul katakan sekali lagi kepada kita, baiti jannati. Selanjutnya, wujudkan semua keindahan di dunia. Ini surga ini memang tempat kita untuk mengekspresikan sekaligus menikmati keindahan surga. Meskipun kita masih berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fussilat 31, "Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un." Di dalam surga, kamu memperoleh apa semua kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa atau segala kenikmatan yang kamu minta. Jadi surga yang akan kita masuki nanti itu adalah gambaran yang lebih sempurna dari semua hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Semua keindahan, semua kebahagiaan yang kita rasakan di dunia, semua hal yang indah-indah di dalam keluarga kita itu akan wujud kembali di surga nanti. Dalam bentuk tentu saja yang jauh lebih indah. Ya. Maka sebenarnya berkeluarga adalah latihan kita membangun surga. Berkeluarga adalah upaya kita, latihan kita untuk mewujudkan keindahan, kebahagiaan yang lebih sempurna. Ya. Jadi bagaimana orang bisa mengharapkan keinginan-keinginannya yang indah, yang sempurna di surga, sementara dia tidak mewujudkannya di dunia. Maka kalau dalam salah satu kajiannya, Gus Baha itu pernah menyampaikan juga bahwa dunia itu jauh lebih penting daripada akhirat. Kenapa? Karena dunialah yang menentukan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia, itulah yang akan kita dapatkan di akhirat. Nah, keluarga adalah sarana yang terbaik kita untuk melatih, mewujudkan semua keindahan akhirat, keindahan surga yang ingin kita tuju. Sekali lagi, keluarga adalah tempat kita berlatih mewujudkan segala puncak kebahagiaan kita di surga nanti. Nah, ayat ini sekali lagi menekankan kepada kita bahwa surga adalah penyempurna semua hal yang kita ingin wujudkan di dalam keluarga kita. Surga adalah keindahan puncak di dalam bentuk keindahan yang baru yang tidak terfikirkan oleh kita saat kita menikmati kebahagiaan di dalam keluarga kita. Keluarga juga merupakan indahnya perjuangan kita untuk meraih kebersamaan. Jadi di dalam surat At-Tahrim ini ayat yang sangat populer, yang sering disampaikan banyak ustadz, kita juga sering dengar, kita sering temukan dalam berbagai pesan-pesan yang ditulis di medsos, ya, di berbagai buku dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, dan seterusnya, ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jamaah yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian, sahabat keluarga sesurga, ya, kalau anak-anak milenial sering mengatakan begitu. Kita ingin bersama-sama melakukan sebuah perjalanan yang terindah di dunia ini demi berkumpul, reuni dalam sebuah perasaan yang terindah, perasaan puncak kebahagiaan di surga. Berkumpul bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai di sana. Maka kita diingatkan untuk menuju ke sana, setiap kita diingatkan oleh Allah dengan keras, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Diri dan keluarga. Kan kalau Anda masuk surga sendirian, apakah kebahagiaan puncak itu bisa Anda rasakan? Anda masuk surga sementara orang-orang yang dekat dengan Anda, orang-orang yang Anda sangat cintai, semuanya tidak bisa berkumpul dengan Anda. Pasti tidaklah sempurna kebahagiaan itu. Maka kalau kita berbicara tentang keluarga yang ideal, Al-Quran menggambarkan banyak tipe-tipe keluarga. Dan keluarga ideal itu digambarkan salah satunya adalah keluarga Nabi Ibrahim.
di mana satu keluarga mereka penuh ketaatan kepada Allah dan berjalan bersama-sama ke kampung akhirat, surga yang terindah. Kita tidak berharap, kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada salah satu anggota keluarga kita. Ya, misalnya kita tentu tidak bisa membayangkan perasaan karena kita belum mengalami hal yang semacam itu. Tetapi kita bisa membayangkan orang-orang yang meraih kebahagiaan puncak tanpa diiringi orang-orang yang dicintainya. Seperti Asiyah misalnya, istri Fir'aun, sementara suaminya berada di dalam neraka yang kekal abadi. Begitu juga Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh, yang karena kehendak Allah, ketentuan Allah, tidak bisa dikumpulkan bersama keluarga orang-orang yang sebenarnya sangat dicintainya di surga nanti. Karena mereka berbeda keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita sekali lagi bersama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita untuk menempuh jalan yang indah bersama-sama menuju surga. Jangan egois dalam beramal. Juga demikian ketika orang-orang yang kita cintai melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, yang mendatangkan murka Allah, maka cemburulah. Kalau Hamka sering saya menyebut ghirahnya bagi Hamka itu cemburu karena kecintaan kepada Allah. Cemburu ketika ada orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, justru menempuh jalan-jalan yang tidak semestinya, jalan-jalan yang tidak diridhai Allah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga wajib kita tegakkan. Nah, keluarga adalah keindahan pertama di dunia. Ini Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di antara banyak keindahan perhiasan yang dibentangkan oleh Allah di dunia ini, Allah sebutkan dua hal. Yang pertama itu adalah bagian dari keluarga kita. Dijadikan indah pada pandangan manusia atas kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, dalam hal ini adalah istri kita, anak-anak, dan seterusnya. Dua hal yang disebut Allah sebagai bentuk kecintaan, keindahan yang didatangkan di dunia, ini adalah keluarga kita, istri, anak-anak. Tentu saja kalau kita bisa lebarkan sampai ke cucu, sampai ke bagian ayah ibu kita, dan seterusnya. Maka sekali lagi, keluarga adalah keindahan pertama di dunia, karena setiap anak yang lahir, dia merasakan bahagia atau neraka hidup di dunia karena keluarganya. Keluarga yang harmonis, yang menerima kehadiran si buah hati dengan penuh cinta kasih, menerima sepenuh dengan perasaan ikhlas, maka si anak akan tumbuh dalam kebahagiaan. Sementara keluarga yang hadir dengan penuh kebencian satu sama lain, ya, saling fitnah dan seterusnya, tentu anak yang baru terlahir di dunia pun akan merasakan neraka dunia di dalam keluarganya. Maka bisa dikatakan sekali lagi, keluarga adalah keindahan pertama di dunia. Karena ini disebutkan Allah dalam ayat Al-Qur'annya, dan kita bisa melihat dalam ayat Kauniyah, betapa setiap bayi yang terlahir merasakan indahnya dunia atau buruknya kehidupan di dunia ini, dari keluarganya lah dia merasakan itu semuanya. Keluarga, indahnya perjuangan bersama keluarga, sekali lagi. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, tadi naik ke atas ya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang digambarkan Allah bagi keluarga-keluarga yang bersama-sama meniti jalan ketaatan, kemudian ingin meraih surga pada kehidupan yang kekal abadi nanti. Allah berfirman di dalam rangkaian surat Ar-Ra'd, kebetulan saya dan keluarga tadi, dan Bu Umi dan anak-anak, tadarus pagi ini Pak Syafi'i pas membaca surat Ar-Ra'd ini. Ya. Allah berfirman di ayat ke-23 dan 24, satu rangkaian, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. yakni surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka
istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sahabat semuanya, jamaah ngaji online yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, coba kita sekali lagi rasakan kebahagiaan sekiranya kita bisa memasuki surga sebagaimana yang digambarkan Allah dalam surat Ar-Ra'd 23 itu. Kalau Ustadz Adi Hidayat menggambarkan seorang anak yang masuk ke dalam gerbang surga, kemudian di tangan kanan kirinya dia menggandeng ayah ibunya, ya dengan penuh rasa cinta, luar biasa. Ya, kita inginkan itu pasti semuanya. Suami bersama istrinya bergandeng tangan. Ya. Di dalam ayat yang lain, surat yang lain, Allah katakan, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, engkau bersama istrimu akan digembirakan di sana. Itu luar biasa. Impian bagi setiap kita, orang-orang mukmin, untuk bisa meraihnya bersama-sama orang yang kita cintai. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan tentang tafsir ayat ini, Allah mengumpulkan mereka semuanya itu, orang-orang yang mereka cintai di dunia, ke dalam surga, yaitu orang tua mereka, istri, anak keturunan mereka, yang mukmin dan layak masuk surga. Ada penekanan di situ, sampai-sampai Allah, kata penjelasan Ibnu Katsir itu, mengangkat derajat orang-orang yang rendah dari kalangan keluarga kita menjadi tinggi, tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi itu untuk berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Masya Allah. Ya. Jadi bahkan dalam beberapa kajian itu digambarkan keluarga yang sama-sama bersama menjaga ketaatannya kepada Allah, itu akan bisa saling memberikan syafaat. Tentu saja syafaat berbeda syafaat dengan yang dimaksudkan dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dia bisa saling tarik-menarik di surga itu. Saya katakan tarik-menarik di surga ya, bukan tarik-menarik antara penghuni surga dan neraka. Ya. Untuk memasuki sebuah derajat tertinggi di surga. Jadi kalau misalnya nanti kita orang tua berada di surga tingkat tertinggi, misalnya anak-anak kita berada di tingkat rendah, atau sebaliknya, itu kita bisa ditarik menurut tafsir ayat ini menuju ke surga tertinggi tanpa harus mengurangi derajat orang yang memiliki kesalehan tertinggi itu. Disebutkan sekali lagi ayat ini menekankan ayah, ibu kita, istri, pasti termasuk suami ya, kalau kita berbicara istri, yang sebaliknya, anak cucu kita bersama-sama menuju surga, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Nah, di dalam surat At-Tur, ayat ini yang dituliskan Mbak Nia di dalam keterangan flyer yang dibuat Pak Syafi'i ya, ini juga menekankan hal yang sama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahina. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini sebagaimana penjelasan tafsir Ibnu Katsir tadi ya. Jadi kita akan dihubungkan di surga dengan keluarga kita yang mengikuti kita dalam keimanan. Begitu juga kalau kita sebagai anak, ya kita akan dihubungkan dengan ayah ibu kita jika kita mengikuti jalan keimanan yang telah dituntunkan, dicontohkan, diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ya. Ini di tafsir Jalalain ada penekanan lagi, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka, sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka, agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Artinya tidak beramal itu bukan berarti kemudian anaknya nggak sholat, bukan ya. Anaknya derajat amalnya, tingkat amal setiap orang kan berbeda-beda nih. Bisa jadi anak-anak kita atau sebaliknya di dalam melaksanakan sholat saja misalnya, ini baru saja peringatan Isra Mi'raj, kita berbicara tentang sholat, kualitas sholatnya berbeda jauh nih. Tetapi ini tetap akan terhubung
Ya, menurut ayat ini, menurut surat At-Tur ayat 21 ini. Meskipun sekali lagi anak-anak kita tidak beramal sebagaimana kualitas kita atau sebaliknya. Ya, kita tetap akan dihubungkannya nanti di surga dalam satu tempat yang terindah. Nah, ikatan indah dunia hingga surga ini betul-betul mestinya dijaga, dan keluarga adalah tempat kita berlatih terbaik untuk sama-sama mewujudkan keindahan surga yang sesungguhnya. Berulang kali tadi saya sampaikan hal itu ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah hadis yang menguatkan apa yang kita bahas sebelumnya. Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya seseorang itu benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Dia heran ini. Karena dia tidak merasa melakukan amal yang begitu hebat, sehingga dia kemudian layak berada di tempat yang begitu indah, jauh dari ekspektasinya. Maka dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi doa anak yang soleh, nah ini hadis yang paling sering kita dengar itu kan, idza matal insanul qata'a amalu illa man salasa. Itu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah pada hadis yang di atas itu. Jadi ada golongan orang-orang yang bahkan tidak membayangkan, kok aku bisa berada di tempat yang seindah ini ya Allah, dari mana ini? Maka Allah katakan, ini karena istighfar anakmu untukmu. Ikatan indah di dunia hingga surga. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Ini adalah kelanjutan ayat 23 yang tadi ya, di mana Allah gambarkan kita bersama bapak-bapak kita, bapak ibu kita, istri dan anak-anak kita nanti akan dipersilahkan seolah-olah masuk dalam surga melalui pintu surga. Dan malaikat yang datang dari berbagai arah, dari berbagai pintu, kemudian menyampaikan salam kepada kita semuanya. Keselamatan bagi kalian dari segala keburukan dan hal yang tidak diinginkan karena kesabaran kalian. Dan sebaik-baik tempat tinggal adalah surga. Dalam beberapa tafsir yang lain, salam ini juga kita lakukan satu sama lain antar keluarga ketika kita masuk di surga. Jadi salam ini dalam beberapa tafsir bukan saja salam para malaikat untuk kita yang hadir masuk dalam surga, tapi kita juga saling memberi salam. Kita saling memberi salam sebagaimana Pak Syafi'i sering tos-tosan dengan saya, ya, berpelukan, ya, Bu Umi dengan Bu Nuni, dengan Bu Som, dan seterusnya. Kita dengan istri kita akan melakukan itu, memberikan saling ucapan selamat, saling ucapan kebahagiaan saat kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semuanya, ini gambaran yang indah. Lalu bagaimana kita meraihnya? Nah, Allah memberikan penjelasan yang begitu rinci pada rangkaian ayat sebelum ayat 23 dan 24. Sejak ayat 18 hingga ayat 22, beberapa ulama menyampaikan itu adalah ciri-ciri orang yang disebut kelompok ulul albab yang akan mendapatkan hak berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Allah menggambarkan reuni keluarga itu dan syarat-syarat untuk mewujudkannya, kita bisa tengok sejak dari ayat ke-18. Waktunya masih berapa menit ini Pak Syafi'i? Saya lanjut dulu ya. Nah, di ayat 18 ini adalah syarat pertama keluarga itu akan mengalami reunifikasi di surga, berkumpul dalam sebuah tempat terindah di surga. Di ayat 18 ini Allah katakan, Allah sampaikan dalam firman-Nya, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu, dan orang-orang ini disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi syarat pertama kita reunifikasi di surga nanti bersama keluarga yang kita cintai adalah
kita senantiasa memenuhi seruan Tuhan, seruan Allah. Seruan ini bisa dimaknai seruan yang sempit, ya, ketika adzan ya kita lakukan sholat. Ketika kita masuk bulan Ramadan ada seruan mewajibkan puasa Ramadan, kita lakukan itu. Tapi seruan ini juga dimaknai semua seruan kepada kebaikan dan seruan untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya 19-20 kita bisa tengok terutama di ayat 20 ya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjiannya. Kalau kita baca dalam beberapa tafsir, Ibnu Katsir, Jalalain, dan seterusnya memberikan gambaran yang utuh bagaimana janji ini, janji besar, perjanjian besar kita kepada Allah, maupun janji-janji yang menyertainya, janji-janji kita kepada sesama manusia, janji-janji kita kepada lingkungan kita, dan seterusnya. Kalau ditarik kepada kondisi kekinian, termasuk janji-janji profesi kita, semua janji. Ya, maka digambarkan orang yang sering mengabaikan, begitu mudahnya mengabaikan janji, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang munafik. Orang munafik itu tempatnya pasti bukan reuni di surga ya, diintipnya neraka, kata Bu Umi. Ya, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak pernah merusak perjanjian dengan Allah. Saat kita belum dilahirkan di dunia pun kita sudah membuat sebuah perjanjian besar dengan Allah. Ya, qalu bala syahidna, dan ketika Allah menanyakan kesiapan kita itu, kita sudah berjanji bahwa kita akan senantiasa taat mengikuti seruan-seruan Allah. Orang yang memegang janji inilah yang akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk reunifikasi di surga. Ini adalah syarat kedua keluarga itu bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah di ayat 21. Walladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Ya. Ada beberapa yang menyatakan ini menghubungkan ketaatan dengan anggota keluarga kita. Ada yang menyatakan menghubungkan di sini adalah menghubungkan dalam makna silaturahim. Ya. Maka betapa pentingnya silaturahim. Kita bersyukur berada di sebuah yayasan ya, yang namanya diawali dengan kata silaturahim. Ya, silaturahim pecinta anak-anak. Kemudian syarat yang keempat keluarga itu akan mengalami reunifikasi di surga adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Allah, kepada Tuhannya, dan takut kepada hisab yang buruk. Kalau yang ketiga tadi menghubungkan silaturahim, ya. Yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa takut. Takut itu bisa dimaknai takwa juga ya. Makanya kalau khatib di hari Jumat selalu mengingatkan kita untuk bertakwa pada Allah, kadang-kadang mereka menekankan takwa bermakna takut atas murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah dan takut kepada hisabnya yang buruk nanti di akhirat. Merekalah yang akan mendapatkan kesempatan untuk reunifikasi di surganya Allah. Termasuk bagaimana orang tua harus menanamkan rasa takut itu. Saya jadi ingat ceritanya Bu Umi waktu kecil itu ya. Diceritain Uminya tentang surga neraka. Jadi kadang-kadang dalam pendidikan kita sekarang itu kurang berimbang. Kita disuruh menyampaikan yang baik-baik. Tidak boleh menyampaikan sifat Allah yang penyiksa dan seterusnya. Tapi ini justru sebenarnya penting ya, mengingatkan anak-anak kita terpeliharanya rasa takut kepada Allah. Tetapi pelan-pelan rasa takut itu disempurnakan dengan ketaatan. Ya. Bu Umi kalau diceritakan tentang neraka, orang yang meninggalkan sholat, yang sholatnya menunda-nunda waktu, nanti kepalanya dipukul, efeknya ternyata terasa sampai dewasa gitu ya. Sehingga kalau sholatnya telat itu kepalanya jadi pusing kayak dipukuli malaikat di neraka gitu ya. Nah ini
keluarga harus menyampaikan itu kepada anak-anak mereka. Ya. Nah, merekalah yang nanti berhak atas reunifikasi berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tengok berikutnya di ayat ke-22. Di ayat ke-22 ini Allah tuntaskan ciri orang yang disebut ulul albab yang akan dijanjikan hak reunifikasi di surga, berkumpul dengan keluarga nanti di surga. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang, nah ini yang kelima, ya, kriteria keluarga yang akan diberi hak reunifikasi oleh Allah, yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Yang keenam, yang mendirikan sholat. Kemudian yang ketujuh, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan, anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Dan syarat yang kedelapan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang nantinya akan mendapat tempat kesudahan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah ngaji online yang dimuliakan Allah, 8 syarat di dalam surat Ar-Ra'd 18 hingga 22 ini adalah sebuah tuntunan dari Allah, peringatan dari Allah, sehingga kita menjaga kedelapan hal itu kalau kita menginginkan akan tetap bersama orang-orang yang kita cintai, tidak saja berakhir pada kehidupan dunia, tapi hingga menuju ke kampung keabadian di akhirat. Kita berkumpul di surganya Allah. Bayangan kita kalau di keluarga kita ngumpul, nanti bercanda ria, ngitik-ngitik satu dengan yang lain. Nanti di surga kita akan merasakan yang lebih indah daripada yang semacam itu ya. Karena surga akan memberikan seluruh kebahagiaan yang kita bayangkan di dunia dalam bentuk yang lebih sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah untuk membersamai keluarga kita, berjalan bersama-sama menuju ke kampung keabadian di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga 8 hal yang hari ini menjadi kajian kita. Syarat seorang untuk mendapatkan hak reunifikasi nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Pak Syafi'i mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi peringatan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Syafi'i. Pak Syafi'i terlempar. Oh, Jenengan. Pak Syafi'i malah terlempar ini ya. Monggo, Bapak Ibu sekalian, yang barangkali ingin menyampaikan masukan, pendapat-pendapat, dan pertanyaan bila bisa nanti akan saya coba jawab. Monggo Pak Syafi'i, selamat datang kembali. Mohon maaf tadi saya terpental. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Terpental ini. Oke, monggo Bapak Ibu yang hendak memberikan penajaman-penajaman terkait tema kita, baik berupa pertanyaan maupun hal-hal lain, bisa disampaikan baik lewat chat maupun lewat pertanyaan langsung ya. Ini ada chat yang tadi masuk Pak Adi. Ya. Tapi di chat saya nggak terdetek karena saya barusan masuk ya. Oh, tidak bisa membacakan ini. Oh ini ya betul, ada dari Bu Budi Purwanti ya. Kalau gitu saya baca Pak Syafi'i ya. Monggo Pak Adi. Pak Syafi'i nggak bisa baca ini. Assalamualaikum, izin bertanya Kak Adi, bagaimana cara mengarahkan anak-anak agar pulang kampung ke surga bisa menjadi tujuan mereka, bukan sekedar keinginan sehingga tumbuh di jiwa mereka semangat untuk memperjuangkannya. Di saat pandemi, panjang juga ini ya, badai internet makin dahsyat, porsi anak-anak megang gadget jauh lebih besar
bagaimana ini jagain mereka agar pengaruh negatifnya tidak mempan. Matur nuwun. Ya, ini yang dialami Bu Budi pasti dialami oleh banyak orang tua yang lainnya kan. Jadi memang ini adalah upaya kita yang tidak mudah ya. Kalau mudah itu nanti hadiahnya permen karet ya atau payung munto itu ya, bukan surga. Tetapi ini harapannya akan menjadi komitmen setiap diri kita orang tua dan siapa saja yang ingin bersama-sama dan membersamai orang-orang yang kita cintai. Kalau Bu Budi Purwanti tadi menanyakan perihal anak-anak kita di era milenial ini bagaimana menanamkannya, pertama tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa dijawab instan. Saya menyarankan Bu Budi nanti bisa membaca tulisan Pak Kiai Hamim Zarkasi 10 penguatan keluarga itu ya yang ada di webnya HR Baswedan. Itu bagus sekali. Tetapi secara sekilas ini yang sering kali saya sampaikan, bagaimana kita mendampingi orang tua. Kalau Nasih Ulwan itu selalu menyampaikan metode mendampingi anak, maksud saya. Nasih Ulwan selalu menyampaikan 5 metode pendampingan orang tua pada anak yang efektif. Ya, sehingga ini harapannya akan bisa membawa kita bersama-sama ke surga. Apa itu? Yang pertama jelas awali dengan keteladanan, kata Nasih Ulwan. Tidak ada anak itu yang menemukan sebuah keindahan fitrahnya tanpa bimbingan. Ya, Bu Umi dalam perkuliahan sering menyampaikan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah dan seterusnya ya. Manusia itu, anak manusia lahir pasti dalam keadaan fitrah, tetapi siapa yang merubah fitrah itu bukan orang jauh, kita sendiri orang tuanya. Kalau kita protes anak kita kok semakin ini semakin itu, jangan salahkan gurunya. Introspeksi ke kita dulu. Karena hadis itu menekankan betul yang merubah fitrah itu seringkali berawal dari lingkungan terdekatnya, keluarganya, terutama ayah bundanya. Dalam hadis itu dikatakan jelas, tanggung jawab ayah ibu. Maka, sekali lagi, Nasih Ulwan menekankan pertama, sebelum kita bisa sampaikan, menasihati, bahkan memarahi, dan seterusnya ya, yang pertama adalah keteladanan. Berikan teladan, dan berupayalah untuk menjadi teladan. Bukan sekedar memberi contoh teladan, tapi kita berusaha menjadi teladan itu sendiri. Yang kedua, kalau metodenya Nasih Ulwan, setelah kita memberi teladan, teladan itu harus dijaga supaya istiqomah dalam bentuk apa? Pembiasaan. Ya, didiklah anakmu dengan pembiasaan. Maka kenalkan anak-anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang itu secara konsisten harus kita jaga. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama keteladanan, yang kedua pembiasaan. Kalau sudah keteladanan dan pembiasaan, apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjaga anak-anaknya? Nasihat. Nasihat adalah tahap ketiga. Jadi jangan kita balik-balik, jangan dibolak-balik. Orang tua yang terlalu banyak memberi nasihat anaknya, istilah Pak Zainal, anak itu akan menerima nasihat itu masuk telinga kanan, keluar lewat hidung. Ya. Kalau keluar lewat telinga kiri, itu anaknya masih baik, masih diem saja. Kalau sudah masuk telinga kanan, keluar lewat hidung, ya ini anak yang jadi keluarnya mendengus gitu ya. Nah, maka urutannya jangan dibolak-balik. Jangan banyak memberi nasihat ketika kita belum memberikan teladan dan menekankan dengan pembiasaan. Nah, setelah teladan, pembiasaan, nasihat, yang keempat baru pengawasan. Ini ada orang tua yang suka melakukan pendidikan dengan pengawasan melekat pada anak-anak. Boleh, ya, tetapi ketiga hal prinsip yang harus dilakukan orang tua mendahului pengawasan tadi harus dilakukan. Dan yang terakhir, setelah teladan, pembiasaan, nasihat, kemudian pengawasan, yang terakhir dengan ukubah. Ya, tarbiyatul bil ukubah. Ukubah dengan hukuman. Dengan sesuatu yang keras, ya. Dan tetapi hukuman itu tidak boleh mengarah kepada hukuman fisik, ya, misalnya sampai dipukul wajahnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini mungkin Bu Budi Purwanti beberapa hal. Pertama bisa baca-baca banyak tulisan-tulisan terkait itu. Tapi kalau ditanya, ini memang perjuangan kita, tidak mudah. Tetapi kesabaran kita, nah termasuk di dalam surat Ar-Ra'd tadi itu. Sabar itu menjadi salah satu kunci kita untuk reunifikasi di surga bersama keluarga kita.
kesabaran di dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah, kesabaran di dalam meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah, dan kesabaran saat kita menerima cobaan-cobaan yang kita rasa berat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu Pak Syafi'i yang dari Bu Budi Purwanti tadi ya. Baik, matur nuwun sangat Pak Adi. Mungkin ada jamaah yang lain yang hendak menyampaikan tanggapannya secara langsung juga boleh, monggo. Adakah? Sebentar, saya scroll yang layar berikutnya. Sepertinya belum ada. Namun ini ada ada pertanyaan lewat chat lagi nih Pak Adi. Ada satu lagi nih. Dari? Ini Senyum Rani ya. Dari Mbak Senyum Rani. Maaf saya join di akhir acara. Izin bertanya, jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak memenuhi kriteria reuni keluarga, apakah kita tetap tidak bisa bertemu dengannya? Bahkan surga saja bertingkat, bagaimana J? Matur nuwun. Ya, tentu kita ingin mencoba memberikan jawaban-jawaban dari sumber-sumber rujukan Al-Quran dan Sunnah ya. Karena kalau jawabannya kemudian sekedar logika, ya Pak Adi juga belum mengalami gitu ya. Tapi bisa kita coba temukan begini, Bu Mbak Rani senyum ya, senyum Rani ya. Surga Rani yang tersenyum kata Bu Umi. Surga yang bertingkat itu dari kecil kita sering dapat cerita dari guru-guru kita ya di sekolah. Memang surga itu bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka pun bertingkat-tingkat. Karena derajat kesalehan seseorang juga berbeda-beda. Nah, tentu saja hari ini saya tidak sedang membahas itu. Mungkin ini bisa menjadi tema yang menarik nanti suatu saat Ustadz Fuad, Ustadz Hamim Zarkasi, ya itu bisa menyampaikan pada kesempatan yang lain. Tema kita sekarang lebih ke keluarga, bersama keluarga menuju surga. Nah, kalau ada di antara anggota keluarga kita yang tidak memenuhi salah satu kriteria, nah, kalau pertanyaannya salah satu kriteria, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu lebih menekankan Rahman Rahimnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Bahkan di dalam tadi ayat dan hadis yang kita bahas sudah jelas digambarkan orang tua dan anak itu bisa saling menarik derajat mereka, mensyafaati satu sama lain di dalam surga. Ya. Tentu saja sekali lagi bukan tarik menarik saling mensyafaati ketika salah satunya berada di surga dan salah satunya yang lain berada di neraka. Ayat dan hadis yang tadi kita baca itu menekankan sekali bahwa bahkan digambarkan tadi ya yang disampaikan Rasulullah, orang tua yang merasa takjub, terheran-heran, ya Allah, apa yang aku lakukan, kenapa aku bisa berada di tempat yang seperti ini indahnya? Maka Allah katakan kepada mereka, ini karena istighfar anak-anakmu untukmu. Jadi apa yang dilakukan anak-anak kita di dunia berdampak besar di surga. Begitu juga sebaliknya, orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya berdampak besar nanti pada kehidupan di surga. Dan ketika mereka tidak berada di satu level surga, maka mereka bisa saling menarik satu sama lainnya tanpa, tadi di dalam surat Ar-Ra'd, tanpa mengurangi derajat orang yang lebih tinggi itu. Jadi kita berada di surga yang paling bawah nih. Anak kita berada yang paling tinggi nih. Anak kita bisa menarik kita tanpa mengurangi kemuliaan dan derajat kesalehan anak kita itu. Jadi Allah sudah janjikan ketika orang bersama-sama dalam ketaatan, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Ya. Allah wa'alam bishawab. Itu mungkin Pak Syafi'i, kalau barangkali ada yang dari Malang yang tanya. Oh, ya baik. Terima kasih banyak Pak Adi yang sudah memberikan tanggapan dari dua pertanyaan melalui chat. Berikutnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang memberikan penguatan Pak Syafi'i. Ya. Baik Bapak Ibu. Tampaknya memang belum ada lagi yang memberikan tanggapan dan memang waktu juga sudah semakin mendekati
ini ya, pukul 7, sehingga tampaknya acara kita ngaji online yang ke-40 ini kita akan pungkasi, berkemas kita pungkasi ya. Terima kasih sekali kepada Pak Adi ya yang sudah memberikan banyak hal. Saya mencatat juga begitu banyak hal yang begitu menyejukkan dan memotivasi. Ini saya bersama istri dari tadi bergandengan tangan ya, pengen meraih surga begitu. Nanti masuk surganya juga bergandengan tadi ya. Insya Allah. Iya, Pak. Saling menarik. Ya. Ya, jadi luar biasa sekali, keluarga adalah kepingan surga yang ditempatkan di dunia. Ini membuat saya benar-benar nyes begitu ya. Dan tentu saja ini mungkin jamaah lain juga merasakan hal itu. Oleh sebab itu kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita dan keturunan kita kelak benar-benar bisa menjadikan surga itu tempat reuni yang begitu indah, dan di sana kita saling sapa, saling bercengkrama, betapa indahnya saat itu ya. Mudah-mudahan semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 7:02 kalau di laptop saya, maka marilah kita pungkasi acara ngaji online yang ke-40 ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi matur nuwun sangat dumateng Pak Adi yang sudah memberikan banyak hal yang begitu menyejukkan dan memotivasi, menginspirasi, dan juga seluruh jamaah yang mengikuti ngaji online ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan sampai ketemu di ngaji online yang berikutnya. Insya Allah akan dibersamai oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putro yang nanti akan mengkaji lebih banyak tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ahad depan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Syafi'i, ada permohonan di chat dari Abah Zuhair ini. Mohon Mas Syafi'i nanti bisa share materinya setelah acara selesai. Nih. Oh iya. Nah, cuman saya belum mengirim ke Pak Syafi'i, jadi Bapak Ibu yang menginginkan materi PowerPoint-nya nanti bisa chat ke nomornya Pak Syafi'i ya. Pak Syafi'i bisa menginformasikan nomornya karena saya belum mengirimkan materinya ke Pak Syafi'i ini. Oh iya, baik Bapak Ibu yang menghendaki untuk mendapatkan materi terkait dengan ngaji online, nanti bisa chat ke nomor saya. Nomor saya ada di flyer, setiap flyer itu ada. Namun saya sebutkan juga di sini untuk dicatat 0857 terus kemudian 222 4 1451. Ya, sekali lagi 0857 2222 1451. Ya. Pak Syafi'i tampaknya suka angka 2 nih, karena selalu berdua ya. Ini saya kirimkan di chat ya, 0857, 2-nya 4 kali. Ya. 1451. Bapak Ibu juga sekiranya nanti kalau misalnya ada teman-teman, sahabat, saudara yang hendak masuk kuliah, mungkin bisa juga direkomendasikan ke kampus kami. Ada 2 prodi, PGMI, PIAUD, alhamdulillah dua-duanya sudah terakreditasi dan institusinya pun juga sudah terakreditasi. Sekarang kita sudah mulai membuka itu untuk gelombang yang pertama ini. Nanti informasi lebih lanjut bisa buka website, nanti bisa atau klik STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta gitu, insya Allah di website nanti akan muncul di Google ya. Matur nuwun. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Pak Syafi'i, ternyata Bunda Senyum Rani tadi itu sahabat kita di Malang ini. Temannya Oh, Masya Allah. Jawa Timur apa kabar? Ya, bergabung dengan kita. Sama-sama Jawa Timur ya. Ikut bergabung bersama kita Bunda Rani ya. Dan kami mohon pamit semuanya. Ketemu lagi insya Allah. Ya, matur nuwun sangat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya menawi badhe pamit lajengaken lampah monggo.